Oke, di Sapa Indonesia Air Pekan kali ini, saudara, kita akan ngobrol banyak soal sesuatu yang sepertinya sudah biasa ada di samping kanan kiri kita. Yang dekat sekali dengan kita, atas bawah. Tapi kadang, ya itu ya, kita nggak sadar, kita seperti, oh ya udah aja gitu. Padahal mungkin di sekitar kita atau kita sendiri itu pernah mengalami. Ini ada survei yang mengejutkan di tahun 2018. Salah satu survei itu bilang bahwa ada sedikitnya 94% remaja perempuan itu mengalami body shaming atau beauty shaming. Padahal itu kan sebenarnya ya gimana ya, dengan gaya yang udah kita bawa, ini kan sebenarnya style kita banget. Tapi memang tidak memungkiri bahwa lewat beauty bullying itu tadi itu bisa mengurangi rasa percaya diri kita. Memang perlu ada yang dibenahi, tapi bukan berarti itu semua jadi hal untuk kita merubah apa yang sudah diciptakan Tuhan atas kita. Jadi gitu kan? nggak pede gitu ya. Ya harapannya kita hari ini ngobrol-ngobrol banyak tentang ini, dan ini tetap bisa mendorong kita agar tetap pede ketika mungkin ada tipis-tipis kena beauty shaming dan lain-lain. Apalagi sekarang di sosial media ini kan kadang-kadang aturannya suka nggak jelas juga ya. Nggak jelas juga. Ya meskipun gitu, nanti pasti di segmen ini nanti kita juga akan tanyakan sebenarnya kalau misalnya ada pemirsa dari Sapa Indonesia Air Pekan yang mungkin kena beauty bullying itu, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk menunjang atau menambahkan rasa percaya diri kita masing-masing? Harus apa? Terutama perspektif fashion mungkin ya. Ya, kita akan ngobrol dengan narasumber yang tepat hari ini bersama dengan Stylo Indonesia. Kita akan langsung aja ngobrol seperti apa sih sebenarnya pengalamannya, utamanya terkait dengan campaign yang saat ini terus digaungkan. Ini soal Stop Beauty Shaming. Langsung aja kita undang narasumber kita hari ini, ada Mas Ridho Nugroho, founder dari Stylo Indonesia. Selamat datang Mas Ridho. Kak Ido kan panggilannya. Ya, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bisa datang ke Sapa Indonesia Air Pekan. Aku juga yang sangat senang sekali hari ini, exciting banget. Oke, langsung aja. Silakan duduk. Silakan Kak Ido. Terima kasih. Kak Ido gimana, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat, baik banget. Alhamdulillah. Mbak dan Mas gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke deh, tadi kita pengantarnya udah banyak banget gitu ya Kak Ido ya. Menurut Kak Ido nih, Kak Ido kan juga yang yang istilahnya memberikan atau menciptakan jargon, mencetuskan jargon soal stop beauty shaming. Itu awalnya dari mana? Oke, kalau cerita ini semoga nggak terlalu panjang ya. Jadi stop beauty shaming itu aku lahirkan karena aku juga sebenarnya salah satu penyintas gitu ya. Jadi disebutnya penyintas ya, penyintas ya. Ceritanya adalah dulu di SD dan SMP mungkin aku cukup berbeda secara penampilan dari banyak remaja pria pada umumnya, Mbak dan Mas gitu. Akhirnya itu yang membuat mungkin karena tidak biasa akhirnya mendapat perlakuan yang diskriminasi gitu. Lalu ketika bekerja, alhamdulillah juga aku kan tahun ini 13 tahun di KG Media, Kompas Gramedia. Sepanjang berkarir itu aku ternyata melihat bahwa yang namanya bullying, diskriminasi itu ternyata juga masih berkembang. Dan ternyata juga memang menjadi salah satu momok bagi banyaknya perempuan gitu. Karena kan aku di bidang fashion and beauty, dan ternyata sampai detik aku bekerja hari ini masih terjadi. Baik dari sosial media, dari sisi penampilan, bahkan hanya dari komentar-komentar yang mudah dilontarkan gitu. Apa sih kalimat yang sering membuat Kak Ido kepikiran gitu dari netizen? Kalau dulu buat aku pribadi adalah, anggaplah ya, karena ya mungkin karena tadi aku bilang tidak sesuai dengan karakter remaja pria pada umumnya gitu ya. Kalau untuk para penyintas dan juga sekarang yang masih berkembang, ada yang kamu tuh gemuk banget, kamu tuh hitam banget, badan kamu tuh kayak gajah banget, kamu tuh buruk banget, beruk banget, atau mungkin kamu tuh kayak emang bisa ya dapet cowok kayak gini, atau mungkin gitu. Kadang-kadang kan kayak gitu, kayak dekil banget. Gue main bola terus gimana dong? Atau mungkin mukanya lebar banget, bengkak banget. Jadi terlalu banyak kata-kata yang menurut aku sangat sadis sih Mbak untuk dilontarkan, dan akhirnya kemarin juga kita sempat bikin workshop gitu ya, free konsultasi dengan psikolog Ayu Sutomo yang hari ini juga nanti hadir. Itu juga ternyata dari sekian banyak penyintas beauty shaming itu ternyata dialami dan dilakukan oleh keluarganya sendiri, orang tuanya, kakaknya, tantenya, baru lingkungan sekolah. Jadi saat mereka harusnya support. Support, dan mereka akhirnya karena support sistemnya itu dari internal saja sudah buruk gitu ya, akhirnya impactnya sangat-sangat berkepanjangan, dan seperti aku luka traumatis itu jadi panjang badan Mas. Kak Ido, yang disebutkan tadi kan kalau aku gitu ya, dulu banyak pahamnya ini adalah body shaming. Betul. Gitu kan. Sekarang ini
namanya lebih ke beauty shaming dan ini masuk juga ke campaign atau Betul, movementnya. Kaido di Style Indonesia. Backgroundnya gimana waktu akhirnya mencetuskan ini? Mungkin tadi mirip-mirip pertanyaan Valen. Iya, kalau soal background adalah apa namanya, yang harus dipahami adalah kalau body shaming itu kan hanya seputar body ya gitu. Kalau beauty shaming itu the whole package from head to toe gitu ya, karena seluruh bagian tubuh kita tuh justru jadi bagian candaan, Mbak. Jadi bagian hinaan. Gitu kan? Betul. Jadi kakinya nggak sesuai dengan standar itu di komentarin, rambutnya nggak sesuai standar, hidungnya, pipinya, semuanya gitu. Nah kalau yang tadi bisa sampai ke movement adalah aku melihat bahwa kebetulan Style Indonesia adalah media khusus fashion dan beauty dan lifestyle, dan audiens kita mostly 80% adalah perempuan, dan ternyata ketika kita bikin mini survei rutin gitu ya setiap apa namanya bulannya, itu ternyata masih sampai sekarang tuh semakin banyak. Tadi Valen nyebutin tuh berapa persen ya? Nah, 94% di tahun 2018. Dan itu sosial media belum sampai sekarang ini ya. Belum seheboh ini. Sekarang apalagi berapa persen coba? Tambah sosial media itu juga ya Kak ya. Betul. Bullying, body shaming, beauty shaming itu terjadi ketika ada sosial media. Sepertinya kok yang membebaskan komen-komen itu kayak yang bisa berekspresi gitu. Ya, netizen tadi kita sempat sampaikan di awal ya. Iya. Nah, terus kalau untuk Kak Ido untuk menanggulangi komen-komen negatif itu gimana dulu sampai akhirnya sekarang ya udah justru mengeluarkan banyak karya dan itu diharapkan juga bisa ditiru teman-teman yang mengalami sebelumnya ya. Tips yang pertama adalah kalau buat aku percaya diri itu udah pasti. Yang kedua adalah kita menerima semua yang kita dapatkan gitu. Kalau aku kita tidak bisa mengontrol perkataan orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah penerimaan diri kita, keikhlasan, lalu kita mengalihkannya. Semua komentar negatif itu kita buang, tapi komentar positifnya kita bangun, kita ambil. Jadi gini, jangan menutup diri dengan komentar dari orang lain. Mungkin kadang-kadang teman kita menyampaikan gitu ya, tapi mungkin caranya kurang baik, bahasanya kurang baik. Mininya ada sesuatu yang benar Mininya ada gitu. Kalau memang ternyata misalkan gini, kamu sedikit dikurusin biar lebih sehat, itu harus diambil, Mbak. Karena itu kan apa namanya? Kita ambil highlight sehatnya ya. Gitu. Itu sih. Dan yang terakhir menurut aku adalah untuk cara menghadapinya, kalau buat aku jangan jadikan diri kita apa namanya standarnya orang lain. Jangan, karena sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengejar standarnya versi terbaiknya orang. Jadi versi terbaiknya kita. Yang penting kalau menurut aku adalah kita sehat, kita percaya diri, kita nyaman dengan diri kita. Penting ya, itu harus nyaman diri, jangan diri orang lain. Biasanya kalau sudah itu muncul kepercayaan diri yang akan lebih meningkat gitu sih. Oke. Ini dia yang jadi PR adalah bagaimana membangun kepercayaan diri itu sendiri. Dan itu prosesnya memang tidak mudah gitu. Jadi memang harus dari diri kita dulu. Setelah kita sudah confirm, kita sudah firm, biasanya nanti perlahan-lahan akan mulai meningkat gitu sih. Menarik tuh, nanti pengen juga sih ngebahas. Boleh. Penerimaan diri sendiri itu ya. Betul. Itulah sebuah proses yang mungkin harus dipahami juga. Apa namanya, seperti salah satunya memang Stylo punya Instagram @stopbeautyshaming. Jadi nanti the whole tips and trick untuk bagaimana meningkatkan dan menerima kepercayaan diri dan juga mengalihkan menghadapi bullying dan juga beauty shaming itu ada di situ. Jadi nanti bisa langsung di cek. Nah, terkait dengan stop beauty shaming ini juga Kaido kan salah satunya mendorong dalam sisi fashion. Bagaimana kemudian misalkan ada penyintas beauty shaming, ini bisa diarahkan untuk mungkin fashionnya lebih baik seperti ini nih. Betul. Nah, kita boleh nggak Kaido sekarang langsung melihat contohnya gitu ya? Boleh banget. Kemudian mencocokkan mix and match ya? Yes, betul. Padu-padan ya. Berpadu-padankan fashion, warna, dan lain-lain kepada sang model begitu. Betul. Kita langsung panggil model aja. Boleh. Oke. Boleh gabung bareng kami di sini. Mungkin kita berdiri aja ya. Silakan. Ya. Jadi ini salah satu tips and trick. Mungkin lebih cocok ke Valen nih yang mempelajari. Karena ini kebetulan modelnya adalah cewek semua gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang cowok, nanti Irianda bisa contoh warna-warninya. Misal andai kata kalau Irianda tadi bilang kulitnya gelap, harus tanya ke Kak Ido dong. Oke, ini sebenarnya kalau soal masalah bentuk tubuh, sebenarnya biasanya perempuan tuh punya 6 tipe gitu ya. Cuma ini aku bawa bener-bener yang kita paling sering temukan, ya kan? Kalau soal 6 tipe tuh ada torso, buah pir, buah apel, piramida terbalik, gitu ya, dan juga jam pasir. Nah, hari ini nama-nama bentuk tipe badan. Oke. Nah, hari ini aku bawa yang paling sering kita temukan. Yang pertama, yang mungil, yang kecil banget, yang petit. Ya, yang ini aku bawa yang udah kurus gitu ya, mohon maaf, kurus dan juga tidak ada lekukannya, dan juga
biasanya pendek di bawah 160 cm. Oke. Nah, yang samping ini adalah biasanya piramida terbalik plus buah apel. Nah, itu biasanya di daerah bagian perut tuh agak besar, dan juga di bagian bahu tuh agak lebih lebar dibanding yang bagian bawah. Oh, oke. Lebih lebar bidang Lebih gitu. lebar gitu. Nah, yang di samping ini adalah bentuk tubuh peer. Biasanya kalau kita kenal seperti penyanyi Beyonce gitu ya. Jadi biasanya agak Yang lebar di berisi. bagian Ya, kaki ke bawah di bagian, ya. pinggul ke bawah. bokong Sorry, ke bawah. kaki ke Ini bawah. seperti ini. Ini adalah 3 contoh yang paling sering kita temukan. Nanti kita akan coba makeover dengan pilihan-pilihan busana dan juga paduan warna yang tepat untuk tepat, bagaimana bukan mengganti ya, tapi menyamarkan, mengurangi, mengkoreksi sehingga tampilnya akan lebih ideal dan juga proporsional. Tentu Oke. dengan harapan lebih percaya diri lagi. ke Betul, dan depannya, bisa kan? dicontek nanti Iya. sama sahabat Oke, Subpai. nanti kita akan lihat ya gimana mix and match dari Kak Ido terhadap 3 model yang udah ada di sini gitu ya. Utamanya adalah bagaimana mencocokkan warna baju yang oke dengan kulit, dan bagaimana untuk memperlihatkan volume tubuh yang mungkin itu membuat kita jadi nggak pede, jadi makin percaya diri. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih ada Yanda, Valen, dan juga Kak Ido dari Stylo Indonesia. Oke, langsung aja kita lihat before after setelah di mix and match fashion dari 3 model kita di sini. Mungkin sambil dibantu Kak Ido bisa ngejelasin ya. Yang pertama siapa nih, mau dijelasin dulu? Ini adalah Nisa ya kan, Oke. dengan tadi bentuk tubuhnya adalah si mungil, si kurus ya di bawah status, iya si petit ya, si mungil. Nah, tadi kalau dilihat sebelumnya Nisa menggunakan busana warna hitam ya kan, yang sangat tipis sekali, terus memperlihatkan sebenarnya bentuk tubuh yang kurang ideal gitu. Nah, kali ini untuk bentuk tubuh yang seperti ini mungil, hanya 3 trik yang pertama. Yang pertama adalah bermain warna yang lebih cerah. Itu satu. Jadi hindari warna-warna yang terlalu membuat badan justru makin langsing gitu ya. Jadi warna cerahnya boleh Nah, ini yang macam-macam. sebelumnya ya? Iya, betul. Nah, ini nih. Katanya agak ada perbedaan nggak ya kan? Iya, iya. Lebih berisi, bervolume. Nah, Oh, yang iya ya? kedua adalah ya jangan pilih busana yang terlalu longgar juga dan juga yang terlalu ketat. Karena akan makin memperlihatkan bentuk badannya kurang proporsional. Yang ketiga adalah bermain layering. Layering itu apa sih? Adalah kalau kita biasanya tuh pakai busana. Boleh ditunjuk kali Kak? Nah, ini nih biasanya kan orang hanya terusan aja, ya kan? Atau atas bawah saja. Nah, kalau hari ini kita berikan Nisa gaya 3 pieces, 3 lapis layering gitu ya. Jadi boleh luarannya, boleh ditambahin dalamannya sama di celananya gitu. Dan Warnanya juga kayak warnanya nggak terlalu juga beda-beda banget gitu ya, betul. Dan kalau dilihat jaketnya lebih tebal, lebih bervolume. Oh. Nah, Oh, dan itu bukan yang kebesaran bukan yang tadi kebesaran, dimaksud ya? tapi Oke. memberikan volume misalnya lebih proporsional dan ideal gitu. Oke. Silakan Nisa. Boleh lihatin ke depan dulu. Lihatin ke depan dulu. Nah, sambil tambahan juga untuk yang gaya 3 pieces ini juga kita bisa menggunakan bahan-bahan seperti jacquard, wool, dan juga tweed. Sama Apaan tuh, Kak, jacquard? jacquard itu bahannya biasanya lebih tebal. Jadi kalau Oh. dipakai sama yang badannya kurus akan memperlihatkan ilusi lebih berisi, bervolume. Cara Lebih Pakai berisi, gitu. bukan kombor gitu Bukan, istilahnya. iya, lebih Meskipun berisi. besar tapi bukan gitu. kombor. Dan penuh pas, jadi jangan semuanya. Jadi jangan 3-3-nya dipakai. Misalkan jaketnya rajutan aja, wool aja atau tweed aja, dalamannya boleh kok bahannya katun, satin, bawahannya plisket. Kalau cara pakai ininya kerudung, Cara pengaruhi juga nggak? kalau di aku terpenting adalah kalau mukanya udah mungil, tirus langsing, hindarin warna yang terlalu gelap kayak tadi. Warna Pakai yang lebih terang, lebih cerah, dan juga ada motifnya sehingga akan lebih bervolume. oke. Gitu. Oke. Sip. Siap, Silakan oke. dipanggil. Silakan. Thank you. Bisa. Thank you, Mantul. Mbak Nisa. Selanjutnya, Selanjutnya ada Livi. Tadi kan- boleh mepet kali. Nah, Boleh Livi. tukeran tempat dulu. Bentuk tubuhnya tadi kan adalah apel gitu ya. Biasanya orang di badannya apel tuh akan lebih besar di bagian mohon maaf perut gitu ya, dan juga di bahunya ya kan, piramida Langsung bingung. terbalik. Iya. Nah, tadi kalau sebelumnya ini yang Livi menggunakan busana yang kalau kita lihat sepakat nggak, orang akan fokusnya ke bagian atas aja. Ya. Padahal sebenarnya justru bagian atasnya yang harus ditutupi, disamarkan, diberikan ilusi. Akhirnya aku berikan triknya untuk Livi yang pertama adalah gunakan atasan yang jangan nanggung jatuhnya. Jangan potongannya boxy segini, jangan, hindari. Atau yang crop, justru di bawah. Di bawah bagian perut dan juga paha atas. Oke. Sehingga orang tidak fokus ke daerah sini. Nah, yang kedua, gunakan siluet H-line. H-line itu ada yang lurus aja.
Jadi ya nggak ketat banget gitu. Boleh H-line juga boleh E-line. Jadi akan menyamarkan bagian sini. Yang ketiga, gunakan aksesoris yang bikin orang tuh tidak fokus ke bagian area perut kita yang pengen disamarkan. Makanya pakai kalung. Aku pakai anting yang cantik banget ya juga. Kalung juga. Nah yang terakhir, untuk yang bentuk badannya pir, bisa menggunakan celana atau mungkin bawahan bermotif seperti rok ataupun celana seperti ini yang potongannya sangat flowing. Jadi bikinnya nggak berat kesannya seperti ini. Ya kan, kalau lihat kelihatan nggak sih bedanya, lebih slim, lebih lebih langsing, lebih bagian tersamarkan lah ya untuk gitu bodinya yang mungkin selama ini jadi concern orang-orang. Betul, jadi ini sangat bisa diterapkan di rumah gitu kan, untuk semua perempuan yang mungkin bentuk badannya mirip-mirip seperti Livi tipe jenis tubuhnya. Mungkin bisa mendekat. Tapi boleh bisa supaya nanti kamera juga bisa nyorot apa perbedaannya style yang seperti ini. Kalau untuk sepatunya ada? Sepatunya kalau di aku, kalau untuk yang bentuk buah pir sebenarnya depannya runcing atau mungkin stiletto masih sangat disarankan gitu. Yang hindarin sepatu yang platform yang terlalu tebal bootsnya. Nanti akan bikin orang fokusnya tuh jadinya ke bagian bawah yang akan kelihatan lebih besar. Yang tebal platform boots wedges. Oke, kalau wedges masih boleh selama depannya ya. Lapar ya. Ya, oke gitu. Nah, sepertinya bener sih, berasa banget. Iya, berasa flowing dan dia akan kelihatannya orang tuh nggak fokus ke bagian perut ya. Justru fokusnya ke bagian bawah, dan ternyata kelebihan bentuk badan buah apel ini biasanya mereka punya paha yang lebih slim sama bagian betis, jadi memang harus ditonjolkan, makanya akan terlihat lebih ramping gitu. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Livi. Mbak Livi. Selanjutnya ini juga nggak kalah cantik, ya kan? Cika. Aduh, kamu ngatain aku dulu deh, aku udah ngafalin dari tadi. Maaf ya, Mbak Cika dia emang agak gampang lupa nama gitu. Oke, kalau Cika ini tadi bentuk tubuh buah pir seperti penyanyi Beyonce ya kan? Nah, bagian pinggulnya lebih besar, bagian bokongnya, pahanya biasanya lebih besar. Nah, tadi kalau kita lihat Cika menggunakan jeans yang pas banget gitu ya, sehingga orang akan fokus skinny jeans, tapi kan orang akan fokus ke bagian pinggul paha. Nah, hari ini aku samarkan menggunakan layering juga. Jadi untuk tips yang pertama adalah jangan gunakan celana yang terlalu ketat. Kalau untuknya bentuk tubuh buah pir. Lalu kalau bisa yang tadi kalau mau pakai kulot boleh, yang penting adalah bahannya harus flowing juga tadi gitu, tidak memberikan kesan berat gitu, dan hindarin seluruh detail-detail busana yang hanya fokusnya itu di bagian pinggul gitu. Kalau bisa justru bermotifnya hanya di bagian atasnya aja. Jadi jangan bikin orang fokus ke daerah sini. Nah, yang kedua mungkin bisa digunakan seperti ini. Jadi model-model potongan busana, jadi boleh pakai kimono, boleh pakai outer yang memang mungkin modelnya batwing, sehingga akan memberikan kesannya orang tuh nggak fokus ke bagian sini, dan ini kan lebih kelihatannya ramping. Nah, untuk atasan biar orang juga tidak fokus ke bagian pinggul, kita boleh bermain aksesoris dan juga kerah dengan modelnya V-neck, round neck atau mungkin Sabrina. Nah, jadi orang tuh fokusnya tuh kan sebenarnya kan kuncinya adalah mengalihkan pandangan, menyamarkan, merampingkan, memberikan ilusi ideal. Nah, seperti ini tampilan. Jadi beda banget nggak sih kalau menurut aku ya? Ini kelihatannya akan jadi kita hanya fokus ke bagian sini, sama sininya semua clean. Dan Cika kalau untuk sehari-hari juga nyaman-nyaman aja? Nyaman banget. Dan ini udah jadi stylenya Cika? Dulu kayak gitu? Dulu kayak gitu. Silakan. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, untuk model pir gitu ya, pakai celana jeans bentuk cut bray gitu, solusi atau enggak? Kalau di aku sebaiknya dihindarin gitu. Jadi kalau bisa sekalian, kalaupun mau, biasanya orang kalau cut bray kan mirip kayak flare ya. Jadi biasanya agak ketat di bagian sini gitu. Jadi kalau di aku sarannya justru palazzo yang bentuknya lurus aja kayak pipa. Tapi bahannya satin gitu ya, bahannya chiffon. Itu kan juga justru lebih disarankan. Macam boyfriend jeans gitu ya, yang lurus itu dong. Dan untuk bentuk tubuh yang buah pir, kalau di aku sebaiknya memang menggunakan sepatu yang sedikit ada haknya gitu ya. Mau 3 cm, mau 5 cm, it's okay. Yang penting akan memberikan kesan lebih jenjang lagi, lebih ramping lagi. Thank you, Cika. Terima kasih. Terima kasih. Satu benang merah yang aku tangkap ya, Kak Ido ya. Jadi sebenarnya masing-masing bentuk tadi itu, kalau dibilang ada beauty shaming dari orang lain, tapi kalau dari sisi Kak Ido justru ada kelebihan yang bisa ditonjolkan. Betul. Kalau nggak ada bentuk badan yang macam-macam gini, mungkin nggak ada kerjaan untuk Kak Ido, karena nggak ada fashion stylist kali ya, Irianda. Oke, Kak Ido, terima kasih banyak sudah membagikan inspirasi dan juga tips and tricks tentunya teman-teman model.
NLC. Semoga setelah ini semakin pede dan rasa percaya diri itu bisa ditularkan ke teman-teman yang Tentunya baik ada di bisa studio dipelajari dan teman-teman di diaplikasikan rumah ya, dan Betul, diaplikasikan karena langsung ini bukan dicontekan. sesuatu yang ribet dan simpel banget gitu ya. Betul, betul, betul. Ya effort lebih dikit aja untuk kemudian tadi ya agar menumbuhkan kepercayaan diri lagi, Yes. lebih lagi, bukan untuk menutup diri justru. Ya. Thank you banget Kak Ido. Sama-sama. Terima Kita kasih tentunya sekali masih akan ngobrol-ngobrol lagi terkait beauty shaming ini dan stop beauty shaming tentunya dengan sejumlah narasumber lainnya usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Di Sapa Indonesia akhir pekan, kita masih ngobrol-ngobrol banyak kali ini soal stop beauty shaming. Masih ada Valen tentunya dan juga Yanda. Dan kita sudah kedatangan teman-teman, kalau tadi kita sudah ngobrol banyak sama Kak Ido. Sekarang di samping saya ini ada Riris. Hai. Di sebelahnya ada Mbak Ayu Sutomo. Hai. Dan juga di sebelahnya Valen ada Mutia. Mutia. Penjelasannya, Valen, Oke. silakan. Mutia dan Riris ini salah dua penyintas dari beauty shaming. Kemudian Mbak Ayu tentu yang menjadi penengah kita, yang sebagai memberikan cerita dan mungkin wejangan mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang masih nggak pede dengan kalimat-kalimat bullying yang memang nggak bisa dimungkiri bahwa itu Kita mintai menyakitkan. perspektifnya Mbak Ayu Sutomo selaku psikolog klinis gitu ya. Iya, betul. Mungkin aku mulai dulu ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, kalau saat ini kasus-kasus beauty or body shaming yang Mbak Ayu lihat, apalagi ditambah ada sosial media, itu seperti apa? Apakah tambah mengerikan? Atau sebenarnya malah bisa dinetralisir dengan adanya sosial media atau gimana? Silakan. Atau justru malah kita sendiri yang rasa diserang itu yang sekarang itu kondisinya makin lemah gitu ya. Biasalah Jadi orang-orang bilang ini ya, generasi self-diagnose sandwich. gitu ya? Jadi apa mereka yang kurang pede sekarang, anak-anak sekarang kurang pede atau gimana? Oke, kalau kemudian kita ngelihat kondisi sekarang gitu kan ya, ada body shaming semakin marak gitu. Sebetulnya kan kalau kita melihat si body shaming ini sendiri gitu kan ya, saat ini kondisinya jadi semakin mudah untuk dilakukan. Kalau tadi dibilang sama Yanda, ada tuh kaitannya sama sosial media, terus pengaruhnya gimana? Kan sosial media bagaimanapun seperti sebuah pedang bermata dua. Ya. Jadi bisa kemudian memberikan banyak input positif buat kita, tapi sebaliknya gitu kan bisa memudahkan bagi banyak orang untuk kemudian berkomentar, kemudian menyampaikan hal-hal yang dirasa mungkin kurang patut, kurang baik. Rasa-rasanya itu sosial media, orangnya itu nggak kelihatan gitu. Sedangkan pada dasarnya gitu kan ya, kan ada etika di sosial media juga yang kalau misalnya itu nggak patut untuk disampaikan pada saat bertemu dengan langsung, artinya adalah nggak patut juga untuk kemudian kita sampaikan untuk itu di sosial media. Nah, cuma karena batasannya menjadi semakin tipis, bias gitu, sehingga memudahkan orang untuk memberikan komentar-komentar yang mungkin tanpa disadari bisa menyakiti orang yang kemudian membaca atau yang kemudian mendapatkan komentar tersebut gitu. Ruangnya menjadi makin besar, makin luas, kemungkinannya juga makin banyak gitu. Tapi bukan berarti itu semua, jadi makin banyak kemudian harus gimana. Sebenarnya sosial media itu sendiri gitu juga punya power untuk kemudian membantu menyadarkan, jangan gitu. Ada loh campaign-campaign positif yang bisa dilakukan untuk membenahi hal yang kurang tepat tersebut mungkin. Gitu ya. Oke, noted sih. Berarti ya itu ya, melihat sosial media saat ini. Tapi ya, biar langsung dengar begitu ya dari pengalaman langsungnya. Kita coba dengar dari Riris dulu mungkin. Oke, boleh. Pengalaman waktu itu Riris, apa sih Riris waktu itu? Yang paling ini ya? Aku nggak mau Paling bilang yang paling Oh, sih. iya. Maksudnya yang kamu mau share aja deh ke kita soal beauty shaming itu sendiri. Yang bikin kamu kayak, sebel banget gitu. Ini pengalamannya tuh waktu aku SMA ya. Oke. Kalau SMA kan kita tuh kalau cowok-cowok kan suka ngerumpul-ngerumpul gitu ya. Nah itu tuh, Ngegeng. iya ngegeng. Nah aku mungkin nggak pernah jadi cewek yang mungkin cantik kali ya, zaman sekolah tuh. Terus di situ aku kayak ditunjuk-tunjuk tuh kayak itu gitu kan. Terus mereka tuh bilang, gue ngelihat dia mah kayaknya nggak deh gitu. Jadi kayak ada rasa, gue sejelek itu ya gitu. Jadi kayak nggak secara langsung, cuman maksudnya kan kita denger ya. Jadi ngerasanya kayak oke. Gitu. Itu sih. Yang ngena banget dan teringat begitu ya. Mutia? Kalau aku udah lumayan lama sih, waktu pas masih TK mungkin ya. Jadi waktu itu aku lagi seneng-senengnya les balet sama orang tua aku. Terus di situ karena aku sering main sepeda segala macam, jadi kulit aku gelap banget gitu, di paling gelap di antara yang lainnya.
yang lainnya putih-putih banget gitu. Dan di situ setiap kali aku mencoba untuk ngobrol, sosialisasi sama teman, kayak mereka nggak nanggepin, kayak dicuekin. Bahkan sama gurunya juga dicuekin, karena beda sendiri. Apa sih sebenarnya faktor yang bikin orang-orang itu gampang komentar, terus habis itu ya keluar body shaming dari lisannya, itu apa sih yang jadi faktor dari orang-orang yang begitu? Mungkin secara nggak sadar aku bisa ya ngomong kayak gitu, tapi ya itu tadi apa ya yang bisa, mungkin aku sendiri yang secara nggak sadar gitu bisa membenahi itu gitu. Oke, jadi kalau misal kemudian kita berbicara faktornya apa sih sebetulnya membuat individu demikian mudah untuk kemudian memberikan komentar negatif atas kondisi tubuh seseorang, kemudian pada akhirnya efeknya membuat orang yang mendengarkan itu merasa tidak nyaman. Sebetulnya gitu kan ya, ada beberapa hal kita bisa lihat dari eksternal maupun internal. Ada kondisi-kondisi di mana individu yang memang kurang memiliki kemampuan untuk mengelola komunikasi atau membangun komunikasi yang nyaman untuk lingkungan sekitarnya, sehingga pada saat ketemu karena yang dilihat adalah visualnya tubuh, maka komentar itulah yang pertama kemudian dikeluarkan, yang mungkin menurutnya adalah ini part of komunikasi aja. Cuma ternyata kan bagian komunikasi itu nggak menyenangkan dan kemudian nggak enak buat yang mendengarkan gitu. Ada kondisi-kondisi kurangnya pengetahuan, kurangnya kemudian informasi, kurangnya knowledge untuk membangun komunikasi yang menyenangkan buat lingkungan sekitar, buat individu, komentarnya jadi nggak tersaring gitu. Nah, Mbak Ayu, ini mungkin pertanyaan untuk Mbak Ayu ini untuk mengedukasi juga ya. Sebenarnya dua pertanyaan sih. Sejauh mana sih dampak beauty shaming yang tadi mungkin nggak disadari orang ketika memberikan itu berpengaruh sama mental. Kalau dari sisi psikolognya. Kemudian kalau Mbak Ayu sendiri hal paling apa atau tips paling apa yang paling efektif? Tadi mungkin Riris sudah sempat bilang satu, journaling gitu. Untuk mungkin teman-teman di rumah yang sedang mengalami ini, beauty shaming, lagi down dan ingin turn back gitu, ingin bangun lagi lah istilahnya gitu. Silakan. Yang pertama dulu ya kaitannya dengan kalau kemudian beauty shaming. Sorry tadi pertanyaan apa ya bro? Bisa sejauh mana mempengaruhi bisa mental sejauh gitu mana mempengaruhi mental? Pengaruhnya banyak banget karena kemudian apa-apa yang lingkungan nilai kepada kita kadangkala itu sangat mengena sehingga berpengaruh ke banyak aspek secara psikologis. Banyak jurnal bilang body shaming, beauty shaming itu punya keterikatan yang banyak dengan anxiety atau kecemasan, kemudian gangguan makan atau eating disorder karena pilih-pilih program untuk misalnya diet itu ya. Diet yang kurang mungkin sehat gitu kan. Tipsnya? Tipsnya kalau kemudian untuk penyintas begitu kan ya, sekarang sedang berada dalam kondisi yang cukup berat seperti itu gitu. Yang pertama, yuk kita mulai dari mindset. Karena gitu kan ya, apa yang kita pikir akan mempengaruhi apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi yuk kita mulai dari mindset yang kita menerima diri kita dengan kelebihan dan kekurangannya sebagai satu bagian diri yang utuh. Karena dengan kelebihan kekurangan inilah justru kita menjadi individu yang unik. Kalau bagus semua, cantik semua, malah jadi nggak ada uniknya kan. Jadi dengan demikian kelebihan kekurangan itulah yang menjadikan kita sebagai manusia yang utuh dan unik seperti itu. Dan ini tentu bisa terlaksana semuanya kalau memang salah satu individu itu sudah mengenal dirinya sendiri dulu ya. Makanya kan kemudian dia bisa membedakan mana yang buruk, mana yang lebih dari diri kita, dan akhirnya kalau penilaian itu udah nggak objektif lagi gitu ya udah goodbye aja gitu ya. Semoga semakin banyak teman-teman yang pede. Kemudian juga tadi tipsnya sudah dibagikan ke Mbak Ayu. Makasih ya Mbak Ayu ya. Makasih juga teman-teman sudah mau berbagi cerita dengan kami. Kami tahu prosesnya nggak mudah, tapi semoga apa yang teman-teman bagikan ini bisa membantu teman-teman yang lain yang mungkin sedang merasakan apa yang teman-teman rasakan dulu ketika dikomentasi negatif oleh teman-teman. Cross check sedikit, betul ya Mutia dan Riris, kenalan sama diri sendiri itu yang paling. Iya betul. Oke, terima kasih sekali lagi Riris, Mutia, Mbak Ayu. Dan juga teman-teman Stylo Indonesia. Tentunya teman-teman Stylo juga loh ini, Riris dan juga Mutia. Terima kasih ya. Terima kasih sudah mau berbagi tentunya. Dan buat teman-teman di rumah, semoga ini juga bisa menjadi edukasi sendiri dan juga inspirasi bagi teman-teman ketika sedang mengalami sesuatu yang mungkin tidak mengenakan seperti beauty shaming seperti ini, bisa nanti channeling ke tempat-tempat yang mungkin bisa lebih membawa ke tempat yang lebih baik lagi ya. Iya, ke arah positif lah tentunya. Positif. Baik, kami akhiri Sapa Indonesia Akhir Pekan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Dadah. Thank you.